nasihatnya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi dari sahabat jiwa untuk Ustadz Ransi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya juga berkeinginan agar anak-anak saya juga masuk ke pondok pesantren ya Pak Ustadz. Cuma melihat beberapa pemberitaan di media sosial, beberapa oknum ya di pondok pesantren ini banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma juga ya. Jadi saya juga merasa berat juga ya, bagaimana ya kalau anak saya nanti masuk pondok pesantren, takut terjadi hal-hal yang di pemberitaan. Terus saya juga merasa gimana kalau anak saya jauh, kalau sakit gimana ya. Jadi saya mau memasukkan anak saya ke pondok pesantren ini masih merasa berat di hati. Jadi gimana ya Pak Ustadz biar bagaimana saya merasa ikhlas hati saya untuk melepaskan anak-anak saya masuk pondok pesantren Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz Ransi. Ya, sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkhusus Bapak Ibu yang hadir di studio ini dan Ibu yang bertanya. Secara normal semua manusia pasti sayang kepada anaknya, pasti ingin selalu dekat. Jauh sedikit itu sudah merasa ragu, ini anakku aman tidak? Jangankan di lembaga, pondok pesantren dan sejenisnya. Kadang anak bermain di luar saja, orang tua yang sayang itu sudah deg-degan. Ini anakku kemana, sama siapa, ngapain, pulang jam berapa? Ini yang sayang tuh kan seperti itu. Ini kita pengen Ustadz, anak kita masuk pondok seperti adik-adik yang tadi. Tapi kita sebagai orang tua karena banyak berita yang negatif, kita pengen nih masukin anak tapi kitanya tenang. Kan begitu ya. Ini bagus. Jadi dahulu sahabat jiwa yang berbahagia, ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham sama anak beliau. Ada seorang laki-laki yang terkenal laki-laki ini tidak baik. Maka ketika laki-laki yang tidak baik ini berkata, Ibrahim bin Adham berkata kepada anaknya, "Ya bunai, ij'al asabi'ak fi udhunaik, fa innal qalba dha'ifun." Wahai anakku, masukkan kedua jarimu, kedua lubang telingamu. Jangan dengarkan kata-kata laki-laki itu, karena hati kita ini lemah, sangat mudah terpengaruh. Jadi kalau kita orang tua pengen anak kita ini masuk pondok dan kita tenang, yang pertama adalah jaga telinga kita. Hati kita ini lemah, sangat terpengaruh. Pengen hati kita aman, anak kita masuk ke pondok, berita-berita negatif ini kita kurangi. Karena tidak semua seperti itu. Di dunia ini tidak ada satupun lembaga yang 100% baik. Semuanya kadang ada saja oknum-oknum yang tidak baik. Satu. Yang kedua, kadang kita orang tua ini merasa kurang aman ke anak. Itu kenapa? Karena kita merasa anak kita ini milik kita. Padahal anak itu milik Allah yang dititipkan ke kita sebagai orang tua. Kita ini cuma menerima titipan. Kurangnya kita kadang-kadang kenapa tidak tenang hatinya? Kurang tawakal. Lupa kalau anak itu hanya titipan dari Allah. Jadi kalau kita pingin hati kita tenang, ingat anak ini milik Allah, hidup ini diatur oleh Allah, jangankan anak ibu. Bahkan daun dari sebatang pohon tidak jatuh kecuali atas seizin Allah. Jadi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, insya Allah kalau kita baik, Allah akan jaga anak kita. Kalau memang kita masih ragu kepada Allah yang tidak baik, biasanya akan diuji dan diingatkan. Dua, yang terakhir doa. Jadi yang menjaga anak kita ini luar itu doa kita para ibu. Terkhusus ibu-ibu. Doa ibu itu sangat mustajab ke anaknya. Jadi pengen aman, doakan terus. Jadi kalau doanya kita untuk anak sudah maksimal, yakinlah Allah Maha mendengar dan akan mengabulkan semua permintaan-permintaan baik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi dan juga Ustadz Fauzan atas nasihatnya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru kita yang telah hadir malam hari ini. Sahabat jiwa, sesaat lagi kita akan berdoa bersama dan bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Renungan Jiwa.